ketika dia memasuki base camp, ketemu teman-temannya itu bukannya yang, "Weh, halo bro," gitu kan, "welcome back," gitu kan. Nah, teman-temannya itu malahan kayak tutup hidung kayak, "Ih, wah wah wah," gitu kan. Wah, kenapa ini? Kata teman-temannya itu dia mencium bau busuk dari tubuh Mas Fahri. Nah, ini aneh sekali. Assalamualaikum, halo sedulur. Terima kasih sudah mengklik video ini. Yang belum subscribe, ayo subscribe dulu di sebelah sini ya. Sebelumnya kenalin Nyong Nafa. Di sini Nyong bakalan membahas misteri-misteri pantai yang ada di Indonesia. Yang nantinya misteri ini bakal berhubungan lur sama mitos-mitos yang dipercaya masyarakat. Jadi Nyong berharap ya lur, melalui video ini Nyong bakalan bisa mengenalkan kultur-kultur yang dipercaya oleh masyarakat tentang pantai yang ada di sana. Kita ini nanti kalau ke sana bisa menghormati kepercayaan yang ada dan juga tetap menjaga etika yang berlaku, apalagi yang berhubungan dengan kemistisan dan kehororan. Di episode ini Nyong bakalan membahas misteri pantai Pelabuhan Ratu. Jadi ya lur, pantai Pelabuhan Ratu atau populernya itu pantai Pelabuhan Ratu itu adalah sebuah wisata pesisir yang ada di Samudra Hindia bagian selatan. Nah, lokasinya ini sekitar ya 60 km ke arah selatan dari kota Sukabumi. Ini keindahannya itu mantul banget loh. Kalau mau healing ke sana itu jos banget karena udaranya sejuk, terus pantainya itu terhampar luas. Terus juga ya lur, kalau mau diving itu ya, melihat keindahan bawah laut itu bisa juga di sini. Meskipun arusnya ini terkenalnya lumayan kenceng, lumayan kuat, terus ombaknya juga lumayan besar, tapi ada spot-spot diving yang memang sudah khusus untuk melihat keindahan bawah laut. Di samping kecantikan dan keindahannya itu sebenarnya kenapa sih ya ini pantai dinamakan Pelabuhan Ratu? Apakah ada hubungannya dengan Ratu Kidul karena ini pantai kan ada di pantai selatan gitu ya. Jadi ya lur, konon katanya Pelabuhan Ratu ini berasalnya itu dari peristiwa pelarian seorang putri dari kerajaan Pajajaran. Nah, namanya putrinya ini adalah Nyi Mas Purnamasari atau kita sebut nanti Nyi Purnamasari aja ya. Loh, kenapa ini bisa putri kabur dari kerajaan Pajajaran? Karena pada saat itu di kerajaan itu ada konflik yang berkecamuk. Pas itu ya lur ya, Nyi Purnamasari ini lagi hamil 5 bulan. Beliau ini kemudian larikan diri dari Banten sampai itu ke daerah namanya Cidadap, Babakan Cidadap. Jadi Cidadap ini adalah sebuah mata air ya lur, yang dia itu bernaung di bawah pohon dadap. Di sana itu masyarakat setempatnya itu dipimpin oleh kepala kampung yang disebutnya itu Puun. Ya, itu jadi ada beberapa kepala kampung. Di situ beberapa bulan kemudian Nyi Purnamasari akhirnya melahirkan dibantu sama masyarakat setempat, persalinannya juga sama para puun yang ada di situ. Melahirkanlah beliau orang bayi yang begitu cantik dan dinamai Nyi Mayang Sagara. Jadi ini namanya ibunya itu Nyi Purnamasari, terus dia punya anak namanya Nyi Mayang Sagara. Kedatangan Nyi Purnamasari di Cidadap ini ternyata alhamdulillahnya itu membawa berkah. Jadi selama di sana Cidadap ini berubah menjadi pelabuhan yang ramai. Terus juga penduduknya itu berkembang dengan baik. Perekonomian di sana itu bertumbuh gitu. Karena melihat wah ini bagus ini ada berkahnya. Jadi para puun yang di sana akhirnya sepakat mengangkat Nyi Purnamasari menjadi pemimpin daerah. Kemudian diberi gelar itu Puun Nyi Ratu Purnamasari. Di situ sudah ada kata ratu mulai digunakan ya lur ya. Kemudian dipimpinlah itu daerah Cidadap itu dengan baik sampai akhirnya tiba di puncak keemasannya daerah Cidadap. Karena memang sudah tradisi ya lur. Akhirnya Nyi Purnamasari ini memilih untuk meninggalkan hal-hal yang bersifat duniawi dan memutuskan untuk bertapa. Karena beliau ini mau bertapa, akhirnya kepemimpinannya itu dipindahkan kembali ke para puun yang sebelumnya. Tapi karena Nyi Purnamasari ini meninggalkan daerah Cidadap, daerah itu mengalami kemerosotan, mengalami kemunduran. Memang ini benar-benar Nyi Purnamasari membawa berkah sekali ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, kan anaknya Nyi Purnamasari masih di situ ya, namanya Nyi Mayang Sagara. Ini beliau tumbuh menjadi perempuan yang cerdas, yang cantik, yang mirip seperti ibunya. Para puun itu kemudian memindahkan kepemimpinannya kepada Nyi Mayang Sagara.
Nah, kemudian beliau diberi gelar Nyi Ratu Kidul. Nah, di situ ya. Kemudian akhirnya Pelabuhan Cidadap diganti namanya menjadi Pelabuhan Nyi Ratu. Berkembang lagi menjadi Pelabuhan Ratu seperti sekarang sebutannya. Di situ juga berkembang lagi sebutan Nyi Roro Kidul menjadi lebih populer. Ya memang lur, jadi di masyarakat setempat Pelabuhan Ratu itu terkenal sekali dengan mitos-mitos yang berkaitan sama Nyi Roro Kidul. Mitos-mitosnya apa aja? Jangan kemana-mana, pokoknya tonton sampai selesai, oke? Nah, mitos yang pertama itu ada kamar 308. Waduh, kamar apa ini? Gitu kan. Jadi di sana itu terbangun sebuah hotel. Nah, namanya ini Hotel Grand Ina Samudra Beach kayak gini ya. Nah, terus mitosnya gimana ini? Ada apa dengan kamar 308 ini? Gitu kan. Jadi ya lor, masyarakat di sana percaya kalau sebetulnya hotel ini dibangun oleh Presiden Soekarno sebagai bentuk penghormatannya beliau kepada Nyi Ratu Kidul. Jadi dikisahkan itu dulu mereka ini pernah bertemu di sebuah karang, namanya Karang Kursi kalau nggak salah ya. Karang Kursi itu di pantai Karanghawu, itu masih ada di kawasan pantai Pelabuhan Ratu ya Lur. Kemudian beliau mendirikanlah hotel Grand Ina Samudra Beach ini sebagai bentuk penghormatannya kepada Nyi Roro Kidul. Tosnya lagi ya Lur, kamar 308 ini dijadikan sebagai persinggahannya Nyi Roro Kidul untuk beristirahat. Terus juga kalau dilihat dari dekorasinya ya Lur, di dalam sana itu serba hijau. Jadi ya spraynya hijau, gordinnya hijau, semuanya itu hijau. Identik sekali kan ya sama warna kesukaannya Nyi Roro Kidul yang warna hijau. Terus di sana juga banyak kembang-kembang, banyak sesajen-sesajen. Pokoknya didekorasi ya semacam ala-ala kerajaan gaib Nyi Roro Kidul. Kemudian di dalam sana itu identiknya lagi nih, yang paling ikonik dari kamar 308 ini adalah ada lukisan besar itu gambarnya Nyi Roro Kidul. Dan beberapa pengunjung yang pernah ke sana itu mengaku melihat lukisan itu bisa, matanya itu katanya bergerak ke sana kemari, dilihatin sama Nyi Roro Kidul itu bagaimana perasaannya, merinding ya kan. Kemudian juga di situ ada cerita yang beredar lagi dari si pelukis lukisan itu, namanya Basuki Abdullah. Jadi pada saat melukis, Basuki Abdullah itu meninggalkan lukisannya sebentar. Nah, kemudian ketika beliau kembali lagi melanjutkan melukis, tiba-tiba di samping lukisannya itu sudah tergeletak tusuk konde sama keris. Diduga ya Lur, itu dipercaya tusuk konde sama kerisnya itu diberi oleh Nyi Roro Kidul. Di kamar itu beberapa pengunjung ya adalah yang mampir sebentar buat mengintip gitu kan, melihat suasana mencekam di dalam sana. Pengunjung yang bela-belain nyewa kamar itu buat apa? Buat ritual. Itu mereka ritual di sana, bersemedi segala macam, mendapatkan ilmu lebih. Nah itu beberapa pengunjung itu ada yang seperti itu, ada yang berharap keinginannya dikabulkan oleh Nyi Roro Kidul. Waduh, itu sudah merembet-rembet ke luar ajaran agama Islam ya. Itu jangan, kita cukup menghormatinya saja, oke? Mitos yang kedua adalah pintu gaib ke kerajaannya Nyi Roro Kidul. Jadi selama ini yang digadang-gadangkan salah satu pintu gerbang menuju kerajaan Nyi Roro Kidul itu kan di Jogja ya, di pantai Parangkusumo sama pantai Parangtritis. Itu nanti kita bahas di episode selanjutnya, oke? Di situ ya digadang-gadangkan ada gerbang menuju dimensi lain. Tapi ternyata di pantai Pelabuhan Ratu ini juga dipercaya di tengah-tengahnya itu ada gerbang yang bisa mengantarkan kita menuju kerajaan gaibnya Nyi Roro Kidul. Korban-korban yang tenggelam di sana itu, kata orang yang beredar di sana, cerita-ceritanya itu mereka tenggelam, kemudian ditarik tubuhnya, diambil ke kerajaan Nyi Roro Kidul itu. Ya percaya nggak percaya, walau alam namanya musibah ya Lord. Jadi karena dipercaya ada pintu gerbang menuju kerajaan Nyi Roro Kidul di tengah laut Pelabuhan Ratu, makanya pengelola hotel Grand Ina Samudra Beach yang tadi itu, mereka membuat kamar 308 itu dibuat ya karena pengelola hotel itu kepingin barangkali Nyi Roro Kidul kepingin mampir. Kita lanjut ke mitos yang selanjutnya, itu adalah pantangan mengenakan pakaian hijau. Oke, jadi sebetulnya pantangan mengenakan pakaian hijau ini udah nggak asing lagi ya, terutama di seluruh pantai selatan itu memang pada mitosnya nggak boleh menggunakan pakaian warna hijau
karena warna hijau itu tadi identiknya dengan warna favoritnya Nyi Roro Kidul. Makanya kita sebagai tamu yang ingin berkunjung ke sana itu harus menghormati dengan tidak menggunakan pakaian yang warna favoritnya beliau. Padahal ya Lur ya, sebenarnya ini ada penjelasannya. Jadi kenapa kita nggak boleh sih menggunakan pakaian warna hijau? Karena itu sebetulnya mempersulit tim SAR atau tim penyelamat kalau ya pahit-pahitnya kita nanti tenggelam atau terkena musibah di tengah laut. Karena kan warnanya kayaknya hijau gitu ya. Sedangkan itu di tengah laut airnya itu kehijauan kebiruan. Jadi itu nanti baju kita sama air itu ngeblend gitu ya, nyaru gitu. Jadi sulit itu nanti tim SAR untuk menolong kita. Makanya dilarang menggunakan pakaian warna hijau. Ya sebisa mungkin pakai warna hitam atau warna merah yang mentereng, yang mencolok. Semoga saja terhindar dari musibah. Kalau misalkan kita kena musibah pun cepat untuk diselamatkan oleh tim yang ada di sana. Nah, kemudian yang terakhir ada lagi nih, namanya upacara adat Labuh Saji. Waduh, ini kalau sudah membahas upacara adat ini biasanya lumayan ya Lur ya, mistisnya itu lumayan kental. Berhubung mitos mengenai penguasa pantai selatan itu cukup kental, cukup melekat kuat sama masyarakat pesisir situ. Jadi di setiap tahunnya itu masyarakat pesisir Pelabuhan Ratu itu melakukan ritual adat namanya upacara Labuh Saji di hari nelayan tanggal 6 April. Jadi setiap 6 April itu mereka melakukan upacara labu saji itu dari kata labu menjatuhkan. Kemudian saji artinya ya sajian. Jadi mereka ini secara turun-temurun ya melakukan upacara adat labu saji dengan melarungkan kepala sapi atau kerbau ke tengah laut. Tujuannya untuk apa ya? Tujuannya sebagai rasa syukur, kemudian sebagai harapan supaya terhindar dan kemudian juga sebagai penghormatan pada Nyi Mayang Segara yang tadi, karena dipercaya ini Nyi Mayang Segara sudah selalu melindungi dan mensejahterakan masyarakat pesisir yang ada di sana, terutama nelayan-nelayan yang suka melaut di pantai Pelabuhan Ratu. Jadi terlepas dari mitos-mitos yang beredar di sana ya Lur, ini ada satu cerita mistis yang dialami oleh Fare Adinata. Itu beliau adalah salah satu gitaris grup Laila pada tahun 2014 silam. Jadi pada saat itu Mas Fare ini lagi semangat-semangatnya berolahraga air atau surfing gitu ya sebutannya. Nah Mas Fare ini kemudian pergilah ke pantai Pelabuhan Ratu sama satu temannya untuk surfing. Nah di sana Mas Fare ini kemudian diberitahu, kamu ini nanti surfingnya jangan sampai azan maghrib ya. Suruhnya itu azan maghrib itu selesai surfingnya. Tapi ya Lur ya, namanya orang lagi semangat-semangatnya nih, lagi berapi-apinya ini melakukan surfing. Itu Mas Fare ngeyel, sudah maghrib tapi tetap bermain di lautan itu. Nah tiba-tiba karena itu sudah memasuki waktu maghrib, tiba-tiba Mas Fare ini ketika sedang surfing itu dia merasakan tubuhnya itu mendadak lemes, mendadak tidak bertenaga, bahkan dia tuh hampir tenggelam. Nah untungnya teman-temannya itu langsung ditolongin. Wah ini tuh menurut Mas Fare ini aneh banget, karena dia merasa sebelumnya ya tubuhnya fit-fit aja, sehat, bersemangat gitu ya, bertenaga. Tapi ketika sudah menyentuh air waktu itu tiba-tiba lemes. Keesokan harinya ketika Mas Fare ini pulang kembali ke Jakarta, Mas Fare mampir nih ke base camp teman-temannya dia, bareng teman-teman. Ketika dia memasuki base camp, ketemu teman-temannya itu bukannya yang weh halo bro gitu kan, welcome back gitu kan. Nah teman-temannya itu malahan kayak tutup hidung kayak wah apa gitu kan. Wah kenapa ini? Kata teman-temannya itu dia mencium bau busuk dari tubuh Mas Fare. Nah, ini aneh sekali. Nah Mas Fare yang pada saat itu mengira ya mungkin mereka bercanda kali ya, iseng aja kali ya. Ya sudahlah, tidak menghiraukan. Mas Fare pergi menemui satu temannya di luar. Nah ketika mau ketemu temannya ini, tiba-tiba temannya itu teriak wah gitu kan sambil lari. Wah Mas Fare di sini yang udah deg-degan dong, panik. Terus akhirnya dia mikir lagi, memang ada kejanggalan-kejanggalan yang terjadi setelah dia ini pulang dari pantai Pelabuhan Ratu. Nah, akhirnya karena dia ini Mas Fare udah mulai takut kenapa-kenapa gitu ya. Akhirnya Mas Fare menemui satu kenalannya. Beliau ini bisa menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu. Nah, kemudian setelah dingajikan gitu ya, didoakan, temannya Mas Fare ini bilang, ternyata Mas Fare ini diikuti oleh penunggu yang ada di sana di pantai Pelabuhan Ratu itu, karena Mas Fare ini bermain di sana sampai lupa waktu. Tuh, jadi karena melanggar
peraturan yang ada di sana, melanggar peringatan yang ada di sana, Mas Farid diikuti oleh penunggu dan yaitu mengalami kejadian aneh setelah begitu. Jadi pengalaman dari Mas Fare Adinata ya Lur ya, ini semoga dijadikan sekali sebagai pelajaran untuk kita semua. Kalau kita pergi ke suatu tempat itu ya sebaik mungkin kita menjaga etika yang sudah ada. Nah jadi begitu Lur, misteri-misteri yang ada di balik keindahan pantai Pelabuhan Ratu. Gimana nih? Menurut sedulur ceritanya bagaimana? Ada yang pernah mengalami kejadian mistis juga di pantai Pelabuhan Ratu? Boleh aja langsung komen di bawah, ceritain kita sharing. Oke? Jangan lupa juga diklik itu tombol like-nya sama tombol notifikasinya ya, biar sedulur ini selalu update sama cerita-cerita terbarunya kita, terutama tentang misteri pantai. Oke? Jangan lupa di subscribe sebagai dukungan sedulur semua untuk kita, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum.